come again. Uh-oh. Bingo. Di awal film kita diperlihatkan Wade Wilson alias Deadpool sedang menggali sebuah makam yang ternyata itu merupakan sebuah makam dari mutan Wolverine yang tewas di film Logan tahun 2017. Sambil diiringi alunan musik yang begitu energik, Deadpool mengungkapkan keluh kesahnya tentang kehidupannya saat ini. I've always wanted to ride with you, Lo. Passed away. Get all noble and die for real. I could really use your help right now. Namun tak disangka beberapa pasukan TVA muncul untuk menangkapnya dan akan membawanya ke hadapan Mr. Paradox. Akan tetapi Deadpool yang tidak mau ditangkap begitu saja, tentu saja langsung menghajar mereka semua. Dengan sadis dan penuh kekonyolan khasnya, Deadpool membantai habis para pasukan TVA satu persatu. Dan adegan ini langsung memberitahu kita selamat datang di dunia Deadpool dan Wolverine. Beberapa tahun sebelumnya tanpa sepengetahuan Cable, ternyata alat time travel miliknya yang rusak akibat peristiwa sebelumnya berhasil diperbaiki oleh rekan Deadpool, yaitu Yukio dan Megasonic. Deadpool pun memanfaatkan alat itu untuk melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, di mana ia akan mencegah kematian Vanessa. Tak hanya itu, Deadpool juga sempat membunuh versi dirinya dari X-Men Origins, dan bahkan Ryan Reynolds yang baru saja selesai membaca naskah Green Lantern. Setelah semua itu, Deadpool kembali ke bulan Maret, tanggal 14 tahun 2018. Tepatnya di Earth 616, salah satu alam semesta Marvel di mana Wade Wilson bertemu dengan Happy Hogan untuk tes wawancara sebagai syarat untuk bergabung dengan Avengers pada tahun 2018. Seperti yang kita tahu, Wade sudah lama ingin bergabung dengan tim Avengers. Sementara itu di sini Happy Hogan digambarkan sebagai mantan sopir pribadi Tony Stark yang kemudian mengelola Stark Enterprises. Tetapi dia sendiri sebenarnya tidak pernah menjadi anggota Avengers. Why do you want to be an Avenger? So look around you. I mean, they're the best of the best. Melihat kemampuan serta ketulusan hati Wade, Hogan yang juga tahu kalau Wade begitu ingin bergabung dengan tim Avengers, justru memutuskan untuk tidak menyetujui permintaan Wade setelah memberikannya beberapa pertanyaan tambahan. Ternyata Hogan memang tidak ada niat memasukkan Wade ke dalam tim Avengers. You know what they say. One door closes. Scene kemudian berpindah ke Earth tahun 10005, tepatnya 6 tahun kemudian, di mana terlihat Wade memutuskan untuk tidak lagi menjadi Deadpool. Dan saat itu Wade memutuskan untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang sales konsultan. The Carnival's not a minivan. To the Honda Odyssey? The Odyssey. By the way, ternyata di hari pertamanya bekerja, Wade tampaknya begitu kesal karena sebenarnya ia tidak menyukai pekerjaan yang dijalaninya itu. Sadar akan hal tersebut, sontak temannya yang bernama Peter memberikannya saran bagaimana jika Wade kembali mengenakan kostum superhero-nya. I'm not even Deadpool. A friend of mine got his nipples pierced with a titanium that attaches to his van. Di waktu yang berbeda, nampak Peter ikut bersama Wade untuk mengunjungi Blind IA. Mereka tidak menyangka kalau semua teman Wade sudah berkumpul di sana untuk merayakan ulang tahunnya. Di tempat itu juga terlihat Colossus, Buck, dan yang lainnya. Mereka tampak heran melihat penampilan baru Wade yang sekarang. But I'm happy. Namun di balik semua itu, Wade telah memutuskan untuk meninggalkan kekasihnya yang bernama Vanessa demi keselamatannya. Dan tak lama setelah Wade meniup lilin kue ulang tahunnya, terdengar suara ketukan di luar pintu. Nah, saat pintu dibuka, ternyata itu adalah pasukan TVA yang sudah datang untuk menangkap Wade. Singkat cerita, Wade pun akhirnya berhasil ditangkap dan ia dibawa ke hadapan Mr. Paradox. Mr. Paradox di sini merupakan pimpinan organisasi yang mengawas ruang dan waktu, di mana ia tampaknya terganggu oleh aksi Wade yang sering menggunakan alat time traveler milik Cable untuk mengubah kenyataan.
Nah, Wade pun lalu dibawa oleh Mr. Paradox ke sebuah ruangan khusus. In fact, you've been chosen. That you're special. The sacred timeline, Sacred timeline. Di ruangan itu, Wade begitu kagum melihat sosok Kapten Amerika yang sedang dipantau oleh Mr. Paradox dari berbagai alam semesta. Dan lebih mencengangkan lagi di mana ketika Wade juga melihat dirinya sendiri di masa depan, ia terlihat sekarat dalam pangkuan Thor. Is that me? Is he crying? Di waktu yang sama saat itu Mr. Paradox menawarkan kesempatan kepada Wade tentang sebuah peluang yang sepertinya ia cari selama bertahun-tahun. Dia memerintahkan Wade agar ia meninggalkan timeline-nya dan mau bergabung dengan universe mereka. Mendengar tawaran itu, Wade pun sangat senang dan langsung berkata kepada kamera, "Ya, akhirnya saya berada di Disney." Nah, setelah menerima tawaran itu, dengan penuh semangat, Wade kembali mengenakan kostum Deadpool miliknya. Ia menghampiri Mr. Paradox dan bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. You've just won the lottery because I didn't die. Out of existence. Nah, untuk itu Mr. Paradox memperlihatkan sebuah video yang menggambarkan apa yang akan terjadi jika universe Wade ini kehilangan Anchor Bank. Lalu Mr. Paradox menjelaskan Anchor Bank yang dimaksud di sini adalah Wolverine. Sehingga jika ia mati, seluruh dunia mereka akan melambat. Nah, untuk itu, agar bisa menyelamatkan universe tersebut di masa depan yang kiranya akan mencapai puncaknya, Wade pun kemudian ditugaskan untuk membawa Logan atau Wolverine kepadanya, yang berarti itu di universe lain. Mr. Wilson, I will be giving your universe a swift. Setelah itu, Deadpool melihat sebuah alat canggih dengan kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan universe yang disebut Earth 1005, di mana alat ini memiliki potensi besar untuk menghancurkan seluruh alam semesta di masa depan, termasuk alam semesta Deadpool sendiri. Karena masih bingung, Deadpool dihadapkan pada dua opsi sulit oleh Mr. Paradox. Pertama, ia harus memutuskan hal tersebut dalam waktu 72 jam. Opsi kedua, jika Deadpool menolak untuk bergabung dengan mereka, maka pasukan TVA akan terus memburunya tanpa henti. Di waktu yang sama, di sini Deadpool yang sejak dulu memang ingin bergabung dengan Avengers dalam satu universe, ia pun menyetujui permintaan Mr. Paradox. Akan tetapi tanpa diduga, Deadpool memilih opsi ketiga, yaitu opsi mematahkan hidung. Setelah berhasil merebut tempet alat canggihnya, ia segera kabur dari sana untuk menjelajahi multiverse dan menemukan varian Logan untuk menyelamatkan timeline-nya. Nah, karena tidak punya cara lain untuk menghidupkan Wolverine di alam semestanya, itulah kenapa di awal film tadi kita diperlihatkan Deadpool sedang menggali makam dan mencari varian Logan yang dia sebut juga sebagai penodaan jenazah suci. Yang dimana terlihat Deadpool membantai pasukan TVA dengan adamantium milik Wolverine. Singkat cerita, setelah membantai habis pasukan TVA, Deadpool mulai menjelajahi berbagai universe untuk mencari Logan. Namun sepertinya tidak mudah bagi Deadpool, dikarenakan setiap Logan yang ditemuinya di setiap universe pasti selalu menyerangnya. Hingga akhirnya setelah pencarian yang panjang, Deadpool berhasil menemukan Logan atau Wolverine yang dia cari. This one looks promising, but I know you. Everybody knows me. Lalu tanpa basa-basi, karena sudah muak dengan semua yang dilaluinya, Deadpool langsung memaksa Logan untuk ikut bersamanya. I need you. Di saat itulah Logan bersiap mengeluarkan cakarnya. Akan tetapi karena peristiwa sebelumnya, Logan belum pulih sepenuhnya dan tidak bisa memaksimalkan kekuatannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah Logan mempersulit Deadpool dengan minum-minum sampai akhirnya ia pingsan. Okay, keep going. Beberapa waktu kemudian, Deadpool telah memenuhi janjinya kepada Mr. Paradox. Ia membawa Logan padanya yang terlihat dalam keadaan mabuk.
Melihat hal itu, bukan dia senang. Mr. Paradox malah marah ke White. Dikarenakan karena menurut Scientero Universe versi yang dibawa Deadpool ini adalah Wolverine yang terburuk. This Wolverine let down his entire world. Stuff of legend, but not in the good. Mendengar pernyataan itu, Logan langsung marah dan bangkit dari tidurnya dengan wajah yang memerah. Sementara itu Deadpool hanya mengejeknya dengan santuy sambil berkata, "Selamat datang di MCU." I was close. Ternyata ketika Deadpool dan Wolverine terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah ruangan kosong, tempat yang dikenal sebagai The Void. Seketika Wolverine tanpa banyak bacot langsung menghajar Deadpool dengan brutal, karena ulahnya tersebut telah membuat ia terjebak di tempat itu. Fucking jokes. Karena Deadpool terus dihajar habis-habisan oleh Wolverine, Deadpool juga akhirnya melakukan perlawanan dan mengajaknya untuk berduel. Akhirnya terjadilah perkelahian yang sangat edan antara mereka berdua. Fuck it! Karena baik Deadpool maupun Wolverine sama-sama sulit untuk dibunuh, meski saling menusuk, menyerang, dan menembak satu sama lain, di mana jelas terlihat kalau kekuatan mereka seimbang. Hingga akhirnya dalam sebuah momen yang menegangkan, ketika Deadpool berada dalam keadaan terdesak dan Wolverine bersiap untuk menghabisinya, Deadpool dengan terbata-bata menjelaskan alasan sebenarnya mengapa dia membawa Wolverine bersamanya, di mana Deadpool berniat untuk menyelamatkan alam semestanya. They can fix it. I promise. Di tengah perbincangan, mereka tiba-tiba mendengar suara yang datang dari seorang pria berkostum serba hitam. Ternyata pria itu adalah Steve Rogers alias Captain America. Kehadirannya seketika mengubah suasana. Wolverine yang terkejut, terlebih lagi Deadpool. Ia begitu kegirangan karena akhirnya mimpinya untuk bergabung secara resmi dengan The Avengers menjadi nyata. Namun kesenangan itu hanya sebentar saja karena tiba-tiba terlihat pasukan Mad Max datang menghampiri mereka. Everybody knows that. Stay close. By the way, ternyata itu adalah Johnny, anggota Fantastic Four yang entah bagaimana bisa datang ke tempat itu. Saat Johnny menyerang Pyro yang termasuk salah satu penjahat di sana, seketika kekuatan Johnny pun melemah sehingga sangat mudah dikalahkan oleh mereka. Tidak lama setelah kejadian itu, Sabretooth juga ikut muncul. Ia langsung maju untuk menantang Wolverine bertarung. Hingga pertarungan berlangsung, Wolverine dengan keahlian bertarungnya yang tak tertandingi berhasil mengalahkan Sabretooth dengan mudah. Girl, well? Ketika Deadpool dengan gaya khasnya menenteng kepala musuh mereka, ia menantang siapakah di antara mereka yang merupakan Duryosa. Namun di tengah candaannya, Deadpool, Wolverine, dan Johnny tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan pasukan musuh. Tanpa mereka duga, pasukan yang tampak lebih hebat dan terlatih dari yang mereka pikirkan berhasil menangkap mereka bertiga. Menurut informasi yang disampaikan Johnny, sejak zaman Loki hingga saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melarikan diri dari tempat itu. Sebagian besar dari mereka justru tewas dalam usaha untuk keluar, sementara sisanya masih terus berjuang hingga saat ini. Nah, di sini Logan begitu yakin jika pimpinan kelompok Pyro mungkin saja bisa membantu mereka untuk kembali ke TVA. Keyakinan Logan ini sontak membuat Johnny tertawa, lalu Johnny pun menjelaskan jika pimpinan tersebut tidak tertarik untuk bekerja sama, mereka bertiga kemungkinan akan dijadikan umpan makanan penutup untuk hewan peliharaannya. You're either food for a lion. Who's she? Singkat cerita, ketika mereka bertiga tiba di lokasi yang dimaksud, tepatnya di markas kelompok Pyro, mereka terkejut melihat bahwa tempat itu sebenarnya adalah sebuah casing Ant-Man raksasa yang digunakan sebagai tempat tinggal. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah sambutan yang mereka terima. Sebagian besar mutan dan makhluk dari berbagai universe lain, termasuk Hellboy,
Juggernaut, dan masih banyak lagi. Tidak lama setelah itu muncul sosok penguasa tempat yang dikenal sebagai The Void. Sosok tersebut ternyata adalah Villian, yaitu Cassandra Nova, yang ternyata merupakan kembaran jahat dari Profesor X. Charles Xavier's twin, Cassandra Nova. Reason you want to chime in, Your Majesty? Cassandra Nova dalam komik Marvel merupakan sosok yang memiliki kekuatan yang luar biasa, hampir setara dengan Profesor X. Sebagai kembaran parasit telepati dari Profesor X, kemampuan telepati dan telekinesisnya memungkinkan dia untuk memanipulasi pikiran dan energi dengan mudah. Contohnya saja hanya dengan menjentikkan jarinya, Nova mampu membuka ikatan yang mengikat Deadpool dan Wolverine. Ketika Nova mendekati Johnny, terlihat Deadpool malah mengejek-ejek Nova seakan-akan Nova adalah orang yang buruk, kata Johnny. Di mana seketika itu juga Nova langsung menghabisi Johnny. Di waktu yang sama, Cassandra Nova lalu menawarkan kepada Wolverine dan Deadpool untuk bergabung dengan kelompoknya dan bersama-sama menguasai dunia. Akan tetapi Wolverine dan Deadpool dengan tegas menolak ide itu. Nova yang tidak terima dengan penolakan mereka terus-menerus mengoceh dan merendahkan kehidupan mereka, menyebut mereka sebagai individu yang tidak berguna. Wolverine yang kesal saat itu juga langsung menyerang Nova, tapi tiba-tiba. Nah, di saat itulah Deadpool mengatakan kalau dia memang tidak mau bergabung dengan Nova. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu, tapi tanpa diduga, belum juga Deadpool menyelesaikan pembicaraannya. Nova malah langsung memberikan sebuah magic kepada Deadpool. Setelah magic itu, Nova akhirnya tahu isi pikiran Deadpool yang sebenarnya. Dimana kalau ternyata di kehidupannya yang sendiri dan tanpa seseorang, ia hanya ingin memastikan keselamatan kekasihnya, yaitu Vanessa. Ketika Deadpool bersiap untuk menyerang Nova, secara tak terduga Wolverine melakukan serangan dari belakang dengan menusuk Nova. Namun Nova dengan cepat dan mudah membalikkan keadaan dan membiarkan mereka disantap oleh hewan peliharaannya. Beruntung sebelum hal-hal buruk terjadi, Wolverine dan Deadpool berhasil memanfaatkan barang-barang sekitar untuk membuat kekacauan dan kabur untuk melarikan diri, hingga akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang antah berantah. Singkat cerita, di sebuah restoran cepat saji yang terbengkalai, Deadpool dan Wolverine duduk untuk beristirahat dan menceritakan perjalanan mereka masing-masing. Di sana, Deadpool mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk bergabung dengan Avengers. Meskipun impian tersebut belum tercapai, Deadpool tetap merasa puas dan bahagia karena dia telah memiliki kesempatan untuk bertarung dengan X-Men. You're well regarded. For you were an X-Men. Lanjut cerita, ketika Deadpool dan Logan kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba nampak sesosok Gok imut yang ternyata itu adalah Deadpool muncul di hadapan mereka. Di mana hal itu membuat Deadpool sangat senang karena tiba-tiba ada anjing kecil lucu yang mirip dengan dirinya. Namun tidak lama setelah itu muncul seorang pria yang mengejutkan Deadpool dan Logan. Ternyata pria tersebut adalah Deadpool versi lain yang dikenal dengan sebutan Nicepool. Berbeda dengan Deadpool yang biasanya, Nicepool tidak mengenakan topeng layaknya Deadpool yang lain. Nicepool yang melihat mereka nampaknya melakukan perjalanan menuju suatu wilayah dengan modal jalan kaki. Nicepool pun dengan kebaikan hatinya memberikan mereka sebuah mobil Honda Odyssey untuk dipakainya. Namun Deadpool yang sombong melihat kalau mobil itu rongsok, ia pun menolak tawaran tersebut. Namun di sisi lain, Logan yang sepertinya malas untuk berjalan, dengan senang hati menerima mobil itu dan berterima kasih kepada Nicepool. Mau tidak mau, Deadpool akhirnya menuruti perkataan Logan dan menaiki mobil tersebut. Meskipun mereka tidak tahu jalan keluar dari wilayah itu. Nah, di tengah perjalanan karena merasa Deadpool telah membohonginya, ditambah dengan perkataan Deadpool yang begitu menyakitkan, Logan tanpa basa-basi langsung menghajar Deadpool.
Di scene inilah kemudian Deadpool menunjukkan sebuah foto teman serta kekasihnya, sambil menjelaskan bahwa jika mereka tidak segera menyelamatkan dunia, semuanya akan mati karena di masa depan, Nova akan menguasai dunia. Namun Wolverine tampak tidak peduli dengan kondisi tersebut karena menurutnya, mereka berasal dari universe yang berbeda. Merasa kesal dengan sikap Wolverine, Deadpool segera menghajarnya dan kemudian dalam pertarungan itu, mereka berdua nampaknya begitu bersusah payah saling membunuh, di mana tanpa mereka sadari pertarungannya terjadi hingga esok harinya. Nah, di keesokan harinya ketika Deadpool dan Wolverine telah kehabisan cakra, tiba-tiba mereka dibawa oleh seseorang ke suatu tempat. Dan tidak lama setelah itu, Deadpool yang pingsan dan baru siuman seketika memastikan situasi aman, hingga pada akhirnya Deadpool bertemu dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah Elektra. Di waktu yang sama, Deadpool yang sudah kaget dibuat semakin terkejut dengan kehadiran Blade dan Gambit yang ternyata tinggal di tempat itu. Nah, di sini Deadpool pun mulai bercanda lagi. Ia mengatakan jika para pahlawan Super Tempo dulu semestinya sudah pensiun. Ternyata menurut cerita mereka telah berada di sana sejak lama. Yang menjadi masalah adalah mereka semua tidak pernah menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Setelah melihat kalau mereka ternyata berjumlah 3 orang, Deadpool pun lalu penasaran lagi dan bertanya siapa lagi teman mereka yang belum keluar. Dan tak lama kemudian, secara tak terduga, muncullah lagi seorang wanita yang ternyata ia adalah X-23, Laura Kinney. By the way, ternyata Johnny juga merupakan bagian dari kelompok Elektra. Namun Deadpool pura-pura tidak mengenal Johnny. Di sini, Deadpool hanya menjelaskan mengapa mereka bisa berada di wilayah itu. Setelah mendengar penjelasan Deadpool dan Wolverine kalau ia dengan sengaja dibuang oleh Mr. Paradox ke tempat itu, dan kini rencananya ia meminta bantuan untuk mencari jalan keluar dari The Void. Tentu saja Elektra dan yang lain menolak permintaan mereka. Karena sudah kesal, Deadpool terpaksa mengatakan yang sejujurnya, di mana Johnny telah tewas di tangan Nova tepat di hadapan mereka berdua. Elektra segera mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memblokir kekuatan pikiran Nova adalah dengan menggunakan helm Magneto. Namun berhubung Magneto sudah lama tewas, satu-satunya alternatif lain yang tersisa adalah menggunakan helm Juggernaut untuk menghalangi kekuatan pikirannya. Di sisi lain, demi membalaskan dendam atas kematian Johnny, Blade, Elektra, Gambit, dan juga Laura memutuskan untuk bergabung dengan Deadpool. Seketika mereka pun bersatu untuk melawan Nova dan para anak buahnya. Di saat malam harinya, nampak X-23 yang merupakan putri hasil cloning dari Wolverine menghampiri Logan yang sedang duduk melamun. Di saat itu, Laura lalu mengungkapkan keluh kesahnya kepada Logan, di mana selama bertahun-tahun ia diciptakan hanya untuk menjadi mesin pembunuh dan bekerja untuk sebuah organisasi bernama Facility. Namun pada suatu hari Laura berhasil ditangkap dan diasingkan ke dalam The Void, di mana selama ia berada di sana, ia pun mulai menyesali perbuatannya dan kini bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Di sisi lain, Mr. Paradox menghubungi Pyro dan menyuruhnya untuk mencari keberadaan Deadpool dan Wolverine. Dari percakapan mereka, tampak jelas bahwa Mr. Paradox diam-diam memberikan tugas rahasia kepada Pyro untuk membunuh Nova. Sebagai imbalannya, Pyro dijanjikan kebebasan dari The Void. Kita berpindah ke Blade, Elektra, Laura, Deadpool, Gambit, dan Wolverine. Terlihat mereka sedang menuju ke markas Nova, di mana sebelum mereka memasuki wilayah tersebut, mereka telah mempersiapkan persenjataan canggih yang mereka miliki. Blade dan kelompoknya berhasil menyusup ke dalam wilayah musuh. Di sana, secara mengejutkan, satu persatu dari mereka mulai melancarkan serangan.
Meskipun mereka kalah jumlah, namun tim Deadpool semuanya begitu bersemangat dan optimis. Mereka dengan mudah membantai lawannya. Dan alhasil para anak buah Nova nampak kewalahan melawan tim Deadpool. Di saat yang lain sibuk bertempur, Deadpool dan Wolverine segera berlari memasuki ruangan Nova. Di sana Nova yang tidak tinggal diam juga tanpa basa-basi langsung menyerang Deadpool, di mana Nova membuat Deadpool tidak berdaya sama sekali. Di sini Nova berhasil mengunci pergerakan Wolverine lalu segera membaca alam pikirannya. Di alam bawah sadarnya itu, Wolverine menjelaskan semua tentang masa lalunya kepada Nova. Dan di sisi lain terlihat Laura yang melemparkan sebuah tas kepada Deadpool yang di dalamnya berisi helm Juggernaut. Kemudian sontak di saat Nova yang masih begitu fokus membaca pikiran Wolverine, Deadpool dengan mudah memasang helm Juggernaut ke kepala Nova. Nah, karena sudah tidak berdaya, Nova kemudian menawarkan kesepakatan kepada mereka, di mana ia akan memberi jalan keluar dari The Void kepada Deadpool dan Wolverine jika mereka bersedia melepaskan helm yang menempel di kepalanya. Tidak lama setelah itu, Pyro tiba-tiba muncul dan melepaskan tembakan ke arah Nova. Melihat situasi yang memburuk, Wolverine segera bertindak dan melumpuhkan Pyro dengan cepat. Di tengah kekacauan itu, Wolverine yang sudah mulai percaya dengan perkataan Nova memerintahkan Deadpool untuk membebaskannya. Setelah Nova terbebas, dia mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu seorang penyihir tiba-tiba muncul di The Void. Nova memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempelajari ilmu dari penyihir itu. Tapi tanpa diduga, Nova membunuhnya dan mengambil pernak-pernik miliknya. Ternyata benda-benda tersebut adalah alat yang digunakan oleh Dr. Strange atau gurunya untuk berteleportasi. Sembari membuka portal, Nova mengucapkan terima kasih karena mereka mau bekerja sama. Dan tampak dari kejauhan, binatang peliharaan Nova telah bersiap untuk membumi hanguskan tempat itu. Sebelum lokasi itu hancur, Wolverine dan Deadpool langsung memasuki portal. I'll be Singkat cerita, Deadpool dan Wolverine mendarat dengan cukup mulus di hadapan Peter yang baru saja akan menjual mobilnya. Dan di sisi lain, Nova juga membangunkan Pyro dan menanyakan alasan dibalik usahanya untuk membunuhnya. I don't think this guy cares. All I know is he works for the TVA. Di sini Mr. Paradox memantau Deadpool dan Wolverine dari kamera, lalu ia pun menghampirinya. Saat bertemu, Deadpool langsung meluapkan kemarahannya. Ia memaki habis-habisan Mr. Paradox karena telah membuang mereka berdua ke The Void. Tidak lama setelah itu, Pyro pun muncul dari dalam portal dan diikuti oleh Nova yang langsung membunuhnya di hadapan mereka. Menyadari bahwa Mr. Paradox adalah dalang di balik semua ini, Nova segera menggunakan kekuatannya untuk membaca pikirannya. Di saat Nova sedang membaca pikiran Pyro, entah mengapa dia tiba-tiba merasa muak dengan Deadpool dan Wolverine, hingga kemudian menyerang mereka berdua. Karena penasaran terhadap alat canggih berkekuatan super milik Mr. Paradox, Nova pun memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat yang tersembunyi. Di waktu yang sama, ternyata seorang agen B-15 dari TVA dalam serial film Loki dibuat terkejut oleh Mr. Paradox yang ternyata telah mengaktifkan Earth-1005. Mr. Paradox nampaknya melakukan hal tersebut karena desakan dari Nova. Nah, di kejadian yang sama terlihat Deadpool dan Wolverine terkejut oleh kedatangan Dogpool yang tiba-tiba menghampiri mereka. Diikuti oleh Nicepool, Ladypool, dan berbagai versi Deadpool lainnya dari berbagai universe. Ternyata kejadian tersebut sengaja dilakukan oleh Nova. Di hadapan semua Deadpool lainnya, Deadpool memperkenalkan diri kalau dia adalah Deadpool Prime dan mengatakan bahwa mereka semua adalah saudaranya. Dia meminta agar mereka bekerja sama sebelum situasi menjadi semakin buruk.
Namun perintah itu memicu kemarahan Lady Deadpool dan yang lainnya. Karena Deadpool Prime yang mereka kenal bukanlah Deadpool yang ada di hadapan mereka saat ini. Di scene ini, Nicepool nampaknya terluka parah karena Deadpool mengira kalau Nicepool memiliki kekuatan menyembuhkan diri. Akan tetapi malah sebaliknya. Ketika Deadpool berusaha menyelamatkan Nicepool, Deadpool yang bodoh sekali lagi menggunakan tubuh Nicepool sebagai perisai untuk menghalangi peluru dari para Deadpool lainnya. Wolverine juga terlihat menghampiri Deadpool yang masih berusaha menghidupkan Nicepool dengan menggunakan Dogpool sebagai tamengnya. Nah, karena tidak punya pilihan lain, Deadpool dan Wolverine akhirnya memutuskan untuk bekerja sama demi melawan para Deadpool lainnya. Secara mengejutkan, Deadpool dan Wolverine berhasil membabat habis semua Deadpool yang ada di sana. Akan tetapi ternyata para Deadpool yang mereka kalahkan memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat, mirip dengan kemampuan mereka sendiri. Ketika para Deadpool mulai menyerang White dan Wolverine, tiba-tiba Deadpool Prime muncul dan menghentikan pertarungan. Ternyata yang disebut sebagai Deadpool Prime adalah Peter yang memakai kostum Deadpool pertama, yang dianggap oleh para Deadpool sebagai Deadpool Prime. Meskipun kostumnya mirip dengan yang dipakai Wade, akan tetapi membuat Wolverine dan Deadpool keheranan. Agar mereka tidak tambah bingung, mereka memutuskan untuk segera pergi saja dari tempat itu. Di sisi lain, Nova berniat mengekstrak kekuatan besar yang dimiliki Earth 1005 dan mengalihkan kekuatan Reaper untuk menghapus semua garis waktu yang telah dimulai sekaligus menghancurkannya. Untuk mencegah hal ini terjadi, Deadpool dan Wolverine yang baru saja menghampiri Mr. Paradox segera pergi ke suatu ruangan. Mereka berusaha mempersatukan materi dan antimateri yang terkumpul dalam perangkat untuk menghentikan rencana Nova dan mencegah kehancuran yang lebih besar. Secara teori mereka dapat menghentikan Nova dengan melakukan hubungan arus pendek pada V bagian bawah mesin. Di mana itu dapat menyebabkan daya yang dilepaskan menghancurkan mesin tersebut. Namun tanpa diduga, agar Wolverine bisa tetap hidup, Deadpool mengorbankan dirinya dengan mengunci Wolverine dari luar. Dengan sekuat tenaga, Wolverine mencoba memasuki ruangan itu untuk membantu Deadpool yang berusaha keras menyambungkan arus pendek pada Fit. Di sisi lain, ketika Nova hampir berhasil menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba pada suatu momen saat yang lain sudah pasrah dengan nasib mereka masing-masing, Wolverine datang untuk membantu Deadpool. Dan kemudian di situasi tersebut, Wolverine dan Deadpool nampak mengingat kembali kehidupan yang mereka jalani. Dan ternyata memang sangat berat. Karena mereka masih saling terhubung, Deadpool akhirnya memahami betapa beratnya kehidupan yang dijalani Wolverine, yang ternyata lebih sulit dibandingkan dengan apa yang dia alami. Di waktu yang sama, setelah berusaha keras untuk menyelamatkan dunia, Deadpool dan Wolverine akhirnya berhasil menghentikan Nova dan menghancurkannya dari muka bumi. Tidak lama setelah itu, Mr. Paradox dihampiri oleh B-15 yang datang untuk menangkapnya, karena telah banyak membuat kekacauan.
Saat Mr. Paradox mencoba menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah yang sedang mereka hadapi, tiba-tiba Wolverine dan Deadpool muncul di hadapan mereka. Setelah semua berkumpul di sana, B-15 malah memerintahkan pasukan TVA untuk menangkap Deadpool. Tetapi beruntung sebelum mereka berhasil menangkap Deadpool, Peter tiba-tiba datang hingga membuat suasana menjadi semakin kacau. But you can call me Peter. Pusing dengan keadaan itu, B-15 akhirnya memutuskan untuk menangkap Mr. Paradox dan mengambil alat penyintas waktu miliknya. Atas tindakan Wolverine dan Deadpool, B-15 akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka berdua lakukan telah menyelamatkan universe lain dan bahkan menyelamatkan timeline mereka dari kepunahan. You not only saved your world, Help me save the world. Di waktu yang berbeda, Deadpool dan Wolverine terlihat sedang berbincang-bincang. Ia lalu dihampiri oleh Deadpool. Sadar kalau Wolverine tidak bisa kembali lagi ke tempat asalnya, Deadpool mengajaknya untuk tinggal bersamanya dengan Blend IA, yang selalu menyambut hangat para tamunya. This is Logan. Hingga di suatu hari, Deadpool, Wolverine, dan yang lainnya berkumpul di kediaman Blend IA untuk syukuran ala kadarnya. Nah, di tengah suasana syukur tersebut, Deadpool nampaknya masih bingung apakah dia harus kembali menjalin hubungan dengan Vanessa atau tidak. Namun sebelum dia dapat membuat keputusan, ternyata film pun selesai. By the way, ternyata kisah mereka dalam film ini hanyalah sebuah percakapan antara Wade Wilson, Logan, dan juga Johnny saat mereka tertangkap tadi. So guys, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. See you di alur film lainnya and bye-bye.